Pace bene, masih di mea culpa. Ada satu pertanyaan yang muncul tentang kasus Brigadir Joshua dan Verdi Sambo. Keduanya sama-sama Kristen. Dan pertanyaan ini menarik, sangat mendasar, mengganggu juga. Mengapa Tuhan membiarkan Verdi Sambo yang adalah seorang Kristen membunuh Brigadir Joshua? Di mana Tuhan? Oke. Brigadir Joshua seorang Kristen, tetapi dia sepertinya tidak dijaga Tuhan. Di sisi lain, Verdi Sambo adalah seorang Kristen, tetapi dia melakukan kejahatan, menghilangkan nyawa orang. Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan membiarkan ini? Orang Italia bilang. Oke, para culprit, pertanyaan ini bukan pertanyaan baru. Pertanyaan ini sudah ada sejak zaman dulu kala. Bahkan sejak zaman penulisan Perjanjian Lama. Itulah salah satu pesan yang mau disampaikan oleh kisah Kain dan Habel. Adam dan Hawa bahkan orang tuanya. Sejak semula Allah mencipta semua baik. Ini saya pikir fondasi. Sejak semula Allah mencipta semua baik adanya. Nah, kemudian baru muncul dosa yang datang dari ketidaktaatan. Datang dari ketidaktaatan dan ketidaksanggupan untuk memelihara perintah Allah. Ini menjadi dasar, menjadi pemula yang menjadi di awal dari dosa-dosa yang lain yang sampai sekarang juga kita lakukan. Kebetulan saja kasus Verdi Sambo dan Brigadir J sedemikian besar karena ada juga kasus-kasus lain yang penting di belakangnya, yang besar. Tetapi banyak sebenarnya ketika kita menyebut diri Kristen tetapi juga melakukan dosa. Apakah Kristus tidak menjaga kita? Maka ketika ada yang berkata cukup dengan iman, saya pikir tidak. Iman dalam arti percaya tidak cukup. Kita harus juga berjuang setiap hari untuk menjadi baik. Nah, untuk hal inilah saya pikir semua kita harus berusaha. Bukan jaminan. Bukan jaminan kita yang sekarang merasa baik-baik saja akan tetap baik-baik saja di kemudian hari. Selalu ada cobaan. Dalam kasus ini, saya pikir Verdi Sambo akhirnya mengakui kesalahannya, tetapi dia jangan-jangan tertutup mata pada peristiwa sebelumnya sehingga sampai pada keputusan untuk melakukan kejahatan. Jangan-jangan kita pun sekarang ini tahu, betapa buruknya. Seharusnya saya tidak akan melakukan ini dan itu. Tetapi ketika dalam pencobaan, kita jatuh dalam pencobaan, kita melakukan dosa-dosa yang kita tahu itu tidak benar, tidak baik, tetapi kita lakukan. Karena ketidaktaatan, karena ketidaksanggupan menyerahkan diri, karena ketidakpercayaan kita kepada Allah. Kita berharap bahwa kita selalu mawas diri, memiliki kemampuan untuk bermawas diri, melihat kemungkinan-kemungkinan dan menjaga diri kita sebisa mungkin jauh dari pencobaan. Kita kadang lemah. Ketika berhadapan dengan pencobaan, kita gampang jatuh. Dalam banyak hal, dalam banyak kasus. Ketika kita semakin rakus atau menginginkan satu yang lain, dan untuk mendapatkan, memenuhi keinginan ini, kita sampai melakukan kesalahan. Hal serupa terjadi di kasus Brigadir J dan Verdi Sambo. Semoga kita memiliki iman yang cukup untuk bertahan setia. Oke, hari ini kita mengenang San Bartolomeo. Dia berkata dengan sangat ragu, mungkinkah sesuatu yang baik muncul di Nazaret? Tetapi ketika seorang temannya berkata, datang dan lihatlah. Akhirnya dia mau datang dan melihat juga. Ini saya pikir penting. Di hati kita kadang ada keraguan. Ada kadang perasaan tidak percaya. Tetapi sekalipun ada keraguan, kadang tidak percaya, kita tetap mau datang dan melihat. Karena pada akhirnya kita akan menemukan meraviglia yang luar biasa, mukjizat, rasa heran mendorong kita untuk semakin beriman.
"Bagaimana kamu mengenal aku?" kata Bartolomeo kepada Yesus. Dan kekaguman ini, keheranan ini membawa dia pada iman yang lebih kokoh. Akhirnya dia menjadi seorang pewarta, menjadi seorang martir sampai ke India karena imannya. Maka bukan jaminan kalau sudah menjadi Kristen kita akan baik-baik saja. Dari pihak Allah ada jaminan. Tapi dari pihak kita lah ada kemungkinan untuk jatuh lagi terus-menerus dalam dosa. Karena ketidaktaatan. Karena ketidakmampuan mengendalikan diri. Semoga kita sanggup untuk bertahan setia. Perseveransa. Memiliki ketekunan untuk merawat iman. Meski tak mudah, kita berusaha dan bukan berarti tak mungkin. Bukan berarti tak mungkin. Pace bene.